Dominic Calvert-Lewin. Ya, kita akan lihat saweran dulu untuk kali ini dari Budi. Jujur malam ini pengen lihat Aldi debat lawan Dr. Dia Tirta. fans Liverpool, gue gak mungkin debat sama fans Liverpool. Masalahnya kita memiliki musuh yang sama. Iya kan? Pasti. Gitu. Dan aku tuh lebih kayaknya kalau misalkan Arsenal nih nganlok 1 trofi aja, entah Liga atau UCL, kayaknya fansnya agak lebih tenang. Lebih tenang ya? Iya, dan aku berharap bapakku tuh stres kok. Iya loh, iya bener, biar gak stres ini mah. Bapakku Bener. bapakku tak. Biar makin gak stres, 2 pialanya gitu. Gak boleh, gak ya. UCL gak boleh ya. Kalau sampai, ya aku gimana? Kalau sampai Champions League nih. Gak, aku sih berharap Arsenal tuh IPL aja. Liga Jadi. Kalau Inggris. sampai, kalau sampai. Ya pengennya bisa 1 abad. Tapi gue sama Sabto ngeliatnya ini justru Arsenal bisa di 2 orang Champions League ini dulu, Dok. ngomongnya begitu. Enggak, kita lihat pengalaman yang memimpin Liga kemarin Liverpool, remuknya dikenotot. Nah, aku kemungkinan besar Arsenal tuh remuknya dikenotot nanti. Jangan sampai Arsenal dapat UCL. Sekali dia dapat UCL, ini bisa dibayangkan ya. Bisa dibayangkan kan? Apalagi kalau mereka besok dapat 2 piala. Udah. Rumahnya Dr. Tirta repot lah. Bapaknya senang banget kan, tuh pasti berisik terus. Iya. Bapakku udah 68. Nah itu dia. Ya, terakhir kali juara tuh kan 2000-an. 2004. Iya. Aku masih kelas naik SMP. Iya. Nah, terus dia seneng, wah ini invisible bla 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 bla. Long story short remuk kan. Ini udah 68. Udah tua lah. Minimal IPL aja lah. Kalau UCL, Oke. Biar seneng. Nextnya, wah ini nih Mas Hario Mania. Woi. Sorry ya Mas Cipeng, Wirtz 22 game, 1 gol, own goal, Arsenal dan 4 games, 3 gol. Ini. Nanti akan kita bahas ini. Tentang Florian Wirtz dan Arsenal. Berikutnya siapa tuh? Rehan. Rehan. Dr. Tirta cuma episode kali ini aja apa dipermanen nih di DPI? Enggak, Tunggu dari Fabrizio Romano aja ntar. kalau di sini aku nggak bisa marah-marah. Bisa. Nggak berani. Nggak, tadi udah dijawab sama Tio. Lu hati-hati marah-marah. Di sana jurnalis senior semua. Nah itu dulu. Nggak, ini justru branding dokternya keluar. Aku nggak pernah branding gini loh. Bagus Di dong, dunia jadi- bola nggak pernah loh. Bagus. Ini dokter Tirtanya nih. Iya. Amin. Kalau dari segi dokter, gue mau nanya dikit. Kalau lagi libur libur liga, Ya. bagusnya ada turnamen panjang atau pemain istirahat? Rest. Exactly. Jadi kalau klub World Cup gitu sebenarnya nggak penting ya? Enggak. Oke. Itu justru yang membuat. Aduh, enak banget nih tandem siarannya nih. Enggak, udah paling coba rest. Dan aku bisa jawab kenapa kok. Dokter nih yang ngomong. Iya, kenapa kok beberapa pemain kalau ini konspirasiku. Wah, senang Kenapa nih kok beberapa tim top ini mainnya agak angin-anginan? Iya. Karena mereka itu lagi nge-save supaya si Otot? lutut aman biar bisa main World Cup. Exactly. Ini konspirasi Iya, medis ya. biasa. Jadi Setuju gue. dugaan tim medis nih aku sama teman-temanku medis, dokter yang SPKO sport, ini mereka tuh nggak mau effort total karena mereka tuh takut kalau effort total cedera kayak Isak. Hilang World Cup. Ya bukan, Isak kan juga nggak akan main Nggak akan juga, main juga nggak main sebagainya. juga. Tapi kalau kayak Rice Iya. atau kayak contoh TAA udah Lewat lah. lewati udah nggak mungkin main Iya, comeback iya. tuh sulit di Madrid ya mereka cedera. Nah kalau sampai ada cedera parah dan mereka sampai melewatkan World Cup 4 tahun sekali kayaknya nggak, itu konspirasi kenapa kok beberapa pemain decline. Termasuk Chelsea, satu tim Iya. decline karena kelamaan untuk Ya. menjadi juara di Club World Cup kan sampai final. Itu durasi Waduh, panjang. Adiani nggak punya IG Nggak sih. ada preseason. Jadi seperti ini. Mereka nggak punya preseason ya? Ya ikut World Cup Iya, nggak nggak preseason nggak ya? ada. Dan itu cuma diisak loh. Sepenting itu kebugaran. Sepenting itu kebugaran. Dan karena kebugaran nggak dijaga, masa otot Isak itu ngedrop. Yang terjadi sekali kena tackle yang harusnya itu aman kena gastroc, patah fibulannya. Fibula ya? Iya, dia Itu di kira-kira berapa lama tuh, Dok? Kalau dia fraktur fibula, normal ya. Kalau jago banget tim medisnya, itu 4 bulan. Kalau jago banget dan pemain etos kerjanya gede. Tapi kalau dia sudah ngelokro, Fibula tuh yang kecil belakang. kecil belakang ya, yang tempat ada Achillesnya di sini. Berarti kan ada masalah di situ. Dan riwayat Isak tuh injury prone. Iya. Itu bisa tamat musimnya. Bisa tamat musimnya, tapi End season untungnya kan Liverpool injury. masih punya Ekitike. Nah, maka rugi tapi kan. Siapa kemarin yang beli itu, mendukung pembelian itu, kesel banget itu. Yang pasti kayaknya bukan pelatihnya ya. Oke, next. Si Hughes ya. Kevin, Dr. Tirta mungkin IPL nggak dapat nih musim ini, tapi kalau Waduh. UCL pede nggak juara Liverpool musim ini? Enggak, Pede lah. Enggak. Kalau dari aku realistis, aku termasuk yang realistis.
tapi ada fans Liverpool tuh ada banyak golongan. Betul. Ya, ada banyak golongan. Nih, saya clear kan. Coba. Ada yang pure di medsos itu sikat, habis, pokoknya optimistis dengan kemungkinan 1%. Yeah. Ini ada temanku masih bilang, ini kayaknya juara nih. Ada yang bilang, juara IPL, masih pede. Ada. Cuman kalau aku golongan positioning. Nah, positioning. Kalau ketemunya bijak-bijak gini, enak nih ngomong gitu. Realistis enggak? Sama kayak Mas Aryo. Realistis aku enggak yakin Liverpool bisa dapat trofi tahun ini, dan ini merupakan bukti bahwa Liverpool tuh goblok kalau dikasih uang banyak. Oh bener, belanjanya gede summer Bodoh banget. kemarin. Ini termasuk menurutku kalau Jarang-jarang dapat sekali dapat duit banyak, weh, hak siar nih. Weh, juara nih. Gimana ya? Wah, beli semua. Wah, ini kayak impulsif belinya. Ini ibarat kalau kita beli sepatu lari, beli karbon semua atau sinsplin. Nah, ini yang terjadi di Liverpool. Biasanya dapat duit dikit, Klopp, dapat duit banyak, remuk. Beli pemain ini ra penting. Nggak beli back, nggak beli ini, beli penyerang semua. Dias dijual, Dias top perform. Lagi bagus-bagus. Harry Kane bisa ngeri karena Dias. Iya. Kita ya serampangan. Jangan ditiru ya ini tim ini ya. Oke, berikutnya Jeremy. Pak Dokter, lebih ikhlas City atau Arsenal yang juara Sudah IPL? saya jawab, saya lebih ikhlas Arsenal yang juara. Oh iya tuh. Ya, agak beda ya. Banyak fans Liverpool kesel sama keputusan karena dia bilang, wah kalau Arsenal jual kan mereka sering yapping menjuluki kita dengan julukan Lucky Pool. Julukan itu terkenal di Twitter yang ngasih julukan tim fans Arsenal. Cuman ada hubungan aja aku lihat bapakku kan, wis sepuh-sepuh ya. Minimal ya kan maksudnya kita nggak tahu umur ya. Betul. Oh ya, panjang umur. Panjang umur lah ya. Amin. Pengennya panjang umur ya. Pengennya di usia 68. Wah, akhirnya lihat ngangkat lagi ya gitu pengennya. Berangkat dok berarti dok. Ntar. Siapa? Bulan Mei. Ngapain? Nemenin selebrasi. Oh, enggak lah, biar berangkat sendiri aja. Biar Ngapain? dokter kita lihat. Enggak. Oh ini loh, Enggak, gitu loh. enggak ada, enggak. Nemenin lah. Enggak. Yuk, be aku. Enggak. Nah, tuh kan lihat nih. Ya, udah Nah, mulai. ini loh. Iya. Ini fans Arsenal ini. Ini loh, kayak gini loh. Ada tuh mau cooling down gitu loh. Ada harus melawan Aston Loh, Villa. masa nggak boleh pede? 31 Desember tuh ada dua lucu potensi terjadi. Nah, satu. Kalau bisa Aston Villa menang lawan Arsenal. Iya. Dan yang kedua kalau Wolves tiba-tiba dapat kemenangan pertama. Lawan United. Itu kalau dua itu terjadi. Tak pajang fit itu. Oh ini rekam nih, kayaknya mungkin Oh, kejadian. enggak jadi ini grading dokter Tirta yang Iya dong, hey. yang enggak kalau Wise. Yang beda ya. kalau menurut saya dua-duanya imbang. Ya. Alah, males. Nah, sekarang kita melangkah ke Liverpool yang kemarin ngapain? susah payah menang lawan Wolverhampton Wanderers, tapi tentunya yang sangat istimewa, yang begitu indah, tapi juga membuat kita begitu terharu ya dengan bagaimana anak-anak dari Diogo Jota menjadi maskot, dan kemarin juga sang istri hadir juga, ini memberikan sentuhan yang benar-benar luar biasa menyentuh, dan lawannya juga Wolverhampton Wanderers yang merupakan mantan tim dari Diogo Jota yang bahkan dibawa menembus Eropa bersama dengan Diogo Jota. Luar biasa, dan ini satu persembahan yang istimewa. Lo ngeliatnya Dr. Tita dengan persembahan untuk Jota yang terus dilakukan Liverpool, dan juga bagaimana Wolves bertindak sebagai tamu juga begitu elegan ya dalam satu seremoni yang istimewa. Karena ikatan Jota sama Wolves itu luar biasa. Kita tahu bahwa Jota tuh karir sebelum dari Liverpool di Wolves, jadi apresiasi. Cuman agak kaget ya Wolves tuh sampai susah dapat poin banget. Tapi lebih kaget lagi Liverpool ditekan sama tim dengan nggak pernah punya kemenangan di babak kedua. Aku masih bingung sama inkonsistensi Liverpool kalau unggul 2-0. Jadi di first half itu luar biasa. Aliran bola terlepas dari Chiesa yang nggak pernah main full, tiba-tiba main full, agak kaget ya dia. Kayak bingung. Wih akhirnya full time. Terus jadi akhirnya masuk first line up dan bingung gitu loh. Dia kelihatan masih bingung dan oke, tapi aliran bola enak. Tapi begitu babak kedua tuh kayak aneh aja liatnya. Kayak tiba-tiba angin berbalik ke arah Wolves loh yang nggak pernah punya kemenangan, yang benar-benar dibantai banyak tim, bisa menekan dan mengurung Liverpool sampai Liverpool kebingungan dan seringkali kehilangan bola. Sempet ball position itu sempat 60 dipegang Wolves. Nah ini yang menurutku menjadi red alarm dari Liverpool. Orang lihatnya itu kemenangan beruntun semenjak lawan Inter ya di segala kompetisi. Tapi orang belum lihat bahwa Liverpool tuh masih inkonsisten di second half. Atau nggak bisa inkonsisten paling nggak minimal 80 menit. Nah itu yang membuat aku sebagai fans agak jantungku itu selalu zona 4 kalau lihat Liverpool main. Ya, Garmin tuh bunyi. Aku selalu pakai Garmin kalau nonton Liverpool. Tirit 160 buset, cuk. Nah, jadi aku lebih ngerosting kan orang bilang kenapa sering marah-marah. Itu marah-marah sama tim sendiri. Karena bayangin kamu sudah habis lebih dari 300 juta pounds dan permainanmu lawan Wolves seperti itu. Gitu. Itu yang membuat aku lebih kritis sih.
Dan ya, di awal musim juga sampai sekarang mungkin masih ada yang berpikir bahwa dengan meninggalnya Jota ini juga ada impact untuk tim Liverpool sendiri karena banyak rekan-rekan dekatnya yang masih merasa mungkin keadaannya ini kok bisa seperti ini. Jota yang harusnya bersama kita tapi sekarang udah meninggal dunia dan bahkan mungkin juga impact bagi Mo Salah dengan formnya. Kalau lo ngelihatnya seperti apa dengan keadaan meninggalnya Jota yang tiba-tiba terhadap para pemain individual ya Liverpool? Ini pertanyaan luar biasa. Kalau misalnya ini di podcast saya sendiri atau sebelah, saya akan jawabnya asal. Tapi ini jawabnya agak serius. Ya. Jadi di dalam dunia hal kerjaan atau sepak bola, kita tuh ada dua, mengontrol apa yang bisa kita kontrol dan kita tidak bisa mengkontrol apa yang tidak bisa kita kontrol. Meninggalnya seseorang tuh tidak bisa kita kontrol. Dan harusnya sebagai tim bola yang proper, Liverpool tuh bisa bangkit dalam keadaan itu, terlepas dari kondisi psikologis. Psikologis tuh PR tim medisnya. Nah, masalahnya yang terjadi di Liverpool, kita tuh cenderung mengkambing hitamkan wafatnya Jota atas buruknya performa Liverpool. Kalau menurutku sendiri sebagai fans yang di sini adalah positioningku benar-benar realistis ya dan benar-benar fakta. Ya Liverpool itu sering mengambing hitamkan di musim ini, mengambing hitamkan kehilangan pemain, wafatnya Jota atas buruknya performa musim ini. Buruknya performa musim itu karena kesalahan manajemen transfer, Dejit. Karena mereka mengganti pemain yang seharusnya mereka nggak ganti dan mereka membeli pemain yang seharusnya mereka nggak beli. Pada waktu di awal Nunes dijual, orang tuh seneng, wah Nunes dijual, bla bla bla. Tapi lihat, ketika Nunes dijual, Nunes tuh sebenarnya berfungsi, oke, kita akuin shootnya jelek banget. Ya, finishingnya jelek. Tapi dia tuh berfungsi menarik pemain sehingga Salah bisa bergerak. Nunes hilang udah, Salah kebingungan, wakuk, cutting set, remuk. Kedua, dikeluarkannya Diaz. Sudah tahu TAA hilang, Diaz hilang. Ya udahlah, kelar. Terus kita memasukkan weird words yang kita belum tahu tipikalnya kayak apa, dan Arne Slot saat itu sebagai pelatih sangat pragmatis, gak bisa memaksimalkan fungsi words kayak apa. Kebingungan dia sebagai pelatih ya. Apa yang dilihat di Liverpool sekarang tuh sebenarnya manajemen transfer yang gak cocok, kekurangan pemain back, tengah, ditambah Leoni yang tiba-tiba cedera lutut di usia sangat muda itu bingung sih aku. 18. Usia 18 tahun masih bisa cedera parah. ACL tuh dulu tim di Serie A seperti apa dia mainnya sampai seperti ini? Karena ACL itu bukan ligamennya tiba-tiba robek, main terus sekali robek enggak. Itu sebenarnya akumulasi kronis. Kronis, ligamen, tipis-tipis-tipis. Ya, itu yang netizen kan nggak tahu. Wah, lemah kali ya, sekali main cedera. Enggak. Cedera ACL itu adalah cedera pada lutut yang terjadi karena akumulasi setahun sebelumnya. Karena mungkin kelelahan, terus permainannya nggak cocok di Liga Inggris, nggak siap, twist. Liverpool kurang back. Kalau dia besok nih di musim dingin dapat 2 back, kayaknya kita bertahan 4 besar. Tapi kalau nggak dapat back, kayaknya kita bisa kelempar luar 5 besar. Setelah 300 juta masih mau keluar lagi atau? Iya emang. Dan ini memang di Justru roasting. kayak udah deh, udahan dulu nih belanjanya. Enggak, ini akan beli. Dan lucunya tau nggak? Ini ada gosip Liverpool mau beli Semenyo. Wah, luar biasa. Kan Isak cedera kan. Terbaik. Sekarang aja Mas. Gehi sih. Terbaik itu kan. Gehi kayaknya masuk. Gehi Cuman harus kalau sih. sampai Semenyo masuk, emang nih. Mau striker mau ditaruh mana? Iya. Apa itu Slobo mau dijadi back tengah? Boleh. Back kanan udah back tengah Slobo besok kan. Atau kiper yang namanya susah Mama Dasafili mungkin jadi DMF. Boleh. Acak-acak. Tapi kalau Yes. Florian Wirtz yang sekarang udah mulai mempertunjukkan kualitas sebenarnya gitu kan. Takes time, tapi memang sudah berhasil sekarang, lebih nyaman tampil dan sepertinya udah adaptasi juga sama betapa tingginya intensitas di Premier League yang berbeda sama Bundesliga misalnya, dan juga physicality yang dibutuhkan di Premier League. Lo melihat dengan Wirtz yang mungkin banyak dikritisi padahal jelas di situ ada pemain yang luar biasa dan sekarang sudah mulai terbukti kualitasnya. Iya, jadi pertanyaannya adalah apakah Wirtz bagus karena memang dia membaik dan juga tim mulai memahami cara untuk memainkan Wirtz atau lawan doang cuman Wolf? Ya. Bagus buat pertanyaannya lagi. Itu pertanyaan yang akan terjawab dalam beberapa pekan ke depan. Konsistensi Tapi itu. sebelumnya kan dia juga ngasih umpan loh. Lawan Madrid doang dia bagus, selebihnya Jadi Madrid sama Wolves? enggak, gue bilang buat dia Oh, main gua pikir bagus. lu mau Enggak menyerahkan. Gue bilang Wirtz bagus satu saat menghadapi Madrid loh. Ya kan? Dia bagus. Gue nggak bilang jelek, sisanya jelek. Bagus lagi saat menghadapi Wolves kemarin. Apa yang dilakukan oleh Wirtz kemarin? Dia ghosting. Dia menghantui pairing back dari Wolves. Dia diem aja di situ udah gerak-gerak di situ, diam di situ sampai akhirnya ada momen dia punya momen enak dan dia nendang begitu bagusnya. Ya buat gue emang ini pemain yang super talented. Ceilingnya sangat tinggi, pemain bagus banget. Layak di 150 juta, layak banget. Bagus banget ini pemain di Jerman. Gila ini orang, sampai udah ada fans base khusus Wirtz doang. Yes. Bagus banget ini pemain. Jadi pemain yang
Gua nggak tahu ya konten Mas Dokter Tita ada pernah mocking Verts atau enggak. Cuman gue sih bilang ini pemain yang sangat bagus. Oh nggak pernah, alhamdulillah. Nggak pernah kan? Karena ini pemain yang sangat bagus. Jadi buat yang ngetawa ini 007, 0012 apa kadang-kadang nggak ada kontribusi. Karena emang satu adaptasi main ke Premier League itu nggak gampang. Dengan intensitas yang kayak sedemikian rupa gitu. Kecuali lu adalah timnya MU. Di mana lawan akan bermain terbuka karena tahu ada peluang ngalahin MU. Saya nggak ngomong. Saya yang ngalah, saya ngomong. Saya digoreng. Iya. Ya. Contoh aja waktu lawan Wolf lawan MU, Wolf terbuka mainnya. Wolf waktu lawan Arsenal, Wolf waktu lawan Liverpool, sempet rapet. Itu yang menyulitkan pemain-pemain Liverpool itu untuk pada akhirnya kayak dibilang Dokter Tita untuk bisa berkembang karena mereka bertahan sangat amat kompak. Jangan samain waktu Wolf menghadapi MU, mereka bisa nih menang nih, MU doang nih, gitu ada momen seperti itu. Boleh Mas, di sini boleh begitu dok, aman dok. Nggak enak saya. Slow di sini nggak apa-apa. Nah kemarin Verts, gue bilang link up-nya juga masih belum bagus-bagus banget dengan pemain lain. Tapi ada momen dia sabar banget. Sampai akhirnya dia punya momen yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Gue nggak yakin di game selanjutnya dia bisa sebaik ini. Apa nextnya? Apa sih Liverpool? Gue nggak tahu deh pokoknya. Next. Yang mana? Abis ini Liverpool akan menghadapi apa? Oh, Leeds. Leeds. Oh, Leeds kemarin seri oleh Liverpool ya. Iya, dari itu pas aku lari 70 kilo loh bang. 3 sama. Aduh, abis 70 kilo. Jadi pas aku lari ultra itu Leeds lagi main. Oh. Nah awal mula Arsenal kalah tuh 2-1. Iya. Itu ada rekaman. Wah semangat aku. Itu KM 50 tuh. KM 50 tuh aku. Wah lari 2-0 kan Liverpool. Wah lari nih menang nih. 2-1. Wah tambah semangat aku. 3-1. Wah 3-2 kan. Wah menang nih. Menit 94 bobol. 3 sama. Joe Gomez. Nah, itu loh. Liverpool menjadilah Liverpool. Iya. Jadi buat gue konsistensi akan menjadi pertanyaan sih buat Verts karena kalau secara kualitas ini pemain nggak perlu dipertanyakan lagi. Iya. Pertanyaannya adalah apakah Liverpool dan tadi Dokter itu udah bisa mengatakan bahwa Arne Slot sejauh ini belum bisa mengutilize Verts. Setuju. Gua sih bilang itu sebuah statement yang fair. Gimana lu bisa pemain yang di Jerman sebagus itu, pemain yang lagi drop aja posisinya, performanya lagi drop, tapi jaminan untuk tetap ada di World Cup nanti bersama Jerman. Artinya memang ini pemain yang bagus. Sampai pelatih Jerman pun ngomong, pelatih di Inggris nggak bisa mengutilize Ya. Verts. Jadi ini pemain yang bagus dan hanya butuh waktu. Kapan dia pindah atau dia bisa main dengan bagus. Ya, dan semua dimulai dengan menghadapi Tottenham Hotspur yang membuka unlock kemampuan dari Florian Wirtz sebelum bertemu dengan Wolves. Dan berikutnya tentunya Sabtu melihat bagaimana Liverpool sepertinya sudah membaik. Ini bukti bahwa di lini tengah udah ada perbaikan, udah ada tweak di situ dengan bermain diamond, semi diamond lah. Dengan bagaimana peran dari Curtis Jones yang justru menjadi sangat luar biasa. Dia bisa membantu pertahanan, juga memulai tekanan. Jadi ada beberapa area yang tadinya agak longgar, sekarang diisi oleh Curtis Jones, membantu Gravenberch dan juga Alexis McAllister. Iya, kuncinya emang Gravenberch sih ya. Ketika kita ngelihat gimana superiornya dia di musim lalu. Lalu ketika melihat dia kok kesulitan banget nih untuk keep up di musim ini kan, kayaknya kita nggak berpikir dia akan bisa mengalami degrading yang seperti itu gitu. Butuh teman yang bisa ngebantu dia. Akhirnya muncul Curtis Jones yang menurut gue ternyata paling pas untuk bisa ngebantu lubang-lubang yang gimana caranya lubang-lubang untuk ditutup. Ternyata Curtis bisa melakukan itu. Ini kan pemain juga ya, sebagai fans Liverpool kita kan selalu ngapain sih dia dimainin, tapi ketika dia main bagus soalnya anak main gitu ya. Zidane. Itu, kan? Nggak pernah mengira dia bisa ngeluarin potensi terbaiknya. Dan di musim ini berapa kali dia menunjukkan itu. At least dalam upaya untuk bisa menstabilkan tim ini ya, menstabilkan kapal ini. Curtis menjadi salah satu elemen yang menurut gua ikut membantu itu. Cuman tadi kalau nyambung Aldi bilang soal Wirtz, kalau kita ngelihat game Liverpool berapa kesempatan di awal, sebetulnya nggak pernah jelek sih ini pemain. Selalu bermain bagus, selalu involve dalam setiap pergerakan timnya, tapi justru teman-teman yang lain yang bingung untuk keep up dengan pergerakan dia. Ketika dia narik ke sana, di sininya nggak ikut ngebantu. Ketika dia geser ke kanan, di sini juga nggak ikut bantu. Akhirnya terlihat dia terisolasi sendirian. Padahal dia tuh mencoba untuk ngebukain ruang buat rekan-rekannya. Emang faktor gol dan assist belum muncul. Makanya kita selalu bilang ini pemain yang dibutuhkan ketika datang adalah gol dan assist. Tapi ternyata dia belum bisa mendeliver itu. Tapi in terms of memainkan sepak bolanya buat Liverpool, ini pemain luar biasa. Menurut gue selalu menjadi salah satu pemain yang kalau gue kasih poin ya poinnya termasuk yang paling tinggi di tim gitu ya. Walaupun semua pemainnya Soboslai lah mas. ya paling tinggi Soboslai jelas Iya gitu. dong. Cuman Wirtz termasuk salah satu yang menurut gue poinnya tinggi. Cuman
nggak bisa dibaca termasuk oleh slot juga. Gimana sih mutilasi dia? Makanya gue selalu butuh 8 game untuk mindahin dia dari lini tengah yang ternyata kan nggak efektif. Dipaksain terus di lini tengah 8 game loh, nih pemain akhirnya muncul kan 8-0 itu kan ketika dia nggak bisa melakukan apa-apa karena memang dia nggak bisa efektif ketika tampil sendirian di lini tengah gitu, nggak ada yang bisa keep up sama dia gitu. Tapi ketika dia diberi kebebasan yang lebih, dorong sedikit ke depan, udah keluar tuh, mulai ngalir, shot sudah mulai muncul juga. Pre-assist-nya sudah mulai muncul juga, akhirnya memberikan apa yang dimau sama fans Liverpool, assist dan juga gol mulai muncul. Jadi ya bagian dari perubahan di lini tengah itu, masukin Jones, tadi kan dulu kita pas di awal siapa ya bakal ditaruh di atas, kalau nggak Sobo, kalau nggak jangan-jangan Curtis Jones nih yang bakal gantiin Salah, dan ternyata bener Curtis Jones masuk di posisi itu, tapi dia bisa ngebantu lini tengah itu yang memang lagi butuh bantuan karena kita tahu Liverpool ketika transisi negatif itu kan yang jadi masalah mereka kan. Kita bicara wings masih bisa lah di repair gitu, tapi ketika bola tusukan ke tengah bolong banget itu. Jadi gue nambahin dikit nih. Oh iya. So untuk Liverpool ada 2 poin yang tadi gue belum bicarakan. Pertama soal Chiesa jadi starter. Tadi gue setuju nambahin dari Dr. Tita bahwa dia bingung. Yes, bingung. Apa yang lo expect sama pemain yang nggak pernah jadi starter? Terus lu expect dia langsung pemain ala-ala Ballon d'Or gitu. Ya kan nggak juga, dia nggak pernah jadi starter. Tadi bagus banget Dr. Tita ngomong bahwa dia bingung. Ya jelas bingung. Dia biasa main 5 menit akhir. Untuk dengan beban lu merubah keadaan. Dia main karena dia Arne Slot ingin melindungi pemainnya udah kartu kuning biar nggak kartu merah. Nomor 2 adalah yang pengen gue fokuskan adalah defense set piece dari Liverpool. Ini lagi-lagi menjadi masalah. Buruk ya. Banget tuh. Bobol lagi Exactly. Ini jelek banget. Nah, ini harus 2 hal ini harus menjadi perhatian gitu, bahwa lu nggak bisa expect Chiesa bakal tampil baik di game pertama dia jadi starter, dan kedua lu nggak akan bisa baik kalau lu defending set piece lu kayak gitu. Oke, Dr. Tirta, duet dari Wirtz dan Ekitike udah mulai nyetel nih, udah mulai padu lah, dan bagaimana mereka tukar posisi juga oke kemarin dengan proses golnya Wirtz. Tapi juga dengan tadi Sabtu menyentuh bahwa sang pelatih Slot juga bingung dengan memainkan Wirtz seperti apa di Liverpool. Ini juga menjadi bukti bahwa lagi-lagi bahwa stance dari Slot adalah coach di Liverpool, sedangkan dia bukan manajer. American ownership seperti itu kan. Dan apakah ini juga berkendala dengan tadi misalnya pergerakan di transfer window dengan signing ini bukanlah semuanya signing yang diminta oleh Arne Slot? Masalahnya gimana ya? Kan memang betul, memang manajer menentukan transfer ya. Memang betul. Tetapi yang kita tahu, kita nggak pernah tahu sebagai fans apa yang sebenarnya terjadi di balik internal Liverpool. Asumsiku seperti itu. Oke. Tapi yang kita tahu adalah Slot dapat stok pemain ini. Pemain yang menurutku secara individual mereka luar biasa. Apalagi Wirtz. Wirtz itu aku berharap seperti Modric, jujur. Jujur, aku berharapnya Wirtz tuh oke lah di musim pertama seperti ini, tapi kita lihat paling enggak dia bisa seperti Modric lah. Dia sangat berimpact dan muka-muka kaki kecilnya seperti itu. Cuman Slot ini adalah tipikal pemain yang aku bahkan nggak paham. Setelah dia mendapatkan juara IPL, aku masih ingat banget di 5 game terakhir Liverpool tuh musim lalu kita flashback ya. Musim lalu ketika Liverpool juara IPL itu kalau nggak salah Liga belum selesai dia udah ke Ibiza. Iya. Arne Slot udah pesta juga tuh di klubnya anaknya. Jangkrik itu memang botak satu biji itu. Dan ketika masuk ke sini, yang aku nggak suka tuh keputusan dia memaksakan Gakpo selalu first line up. Dan itu menjadi kontroversial bukan hanya di fans Indonesia, tapi hampir seluruh dunia. Kau ada apa sih sama Gakpo? Atau kemungkinan kedua, dia diminta oleh manajer atau mungkin konspirasinya yang ada di Liverpool tuh hampir semua menjadi lini bantuan utamanya di World Cup. Kecuali sekarang Slow Blow, karena bukannya ada remuk. Wirtz iya, Van Dijk iya, dan apakah mungkin dia cenderung tidak mau memaksakan pemainnya karena takut merugikan dia di World Cup apa gimana. Tapi yang ketiga memang ini pelatih memang takut untuk membuat keputusan yang high risk. Jadi di dunia kita bisnis itu kan kita melihat keputusan ada 2, ada high risk, ada low risk. Nah, Slot itu low risk, main aman terus. Jadi ya dia punya pakem seperti ini, ganti pemainnya seperti ini, oke. Ya udah, dia nggak mau lagi tuh mengubah pakem-pakem yang sudah ada karena dia menganggap kalau mengubah pakem ini kemungkinan akan remuk. Dan itu terjadi. Oke, Chiesa main lah kita full time, dan ketika Chiesa main full time dia agak kebingungan, ya Slot geleng-geleng. Ya itu Slot seperti itu. Jadi dia anggap gara-gara kamu main jelek ini. Padahal ya kalau aku jadi Chiesa, kowe goblok ya Mas, sudah saya masuk 10 menit dipaksa main dari awal ya aku bingung. Kalau Chiesa bisa ngomong bahasa Jawa mungkin seperti itu. Makanya dia ditarik menit ke 60 kan. Padahal menurutku kalau kita lihat Chiesa walaupun kebingungan, etos kerjanya luar biasa di World Cup itu. Dia kadang
naik tiba-tiba turun di belakang, tahu dia kerebut bola dia turun. Nah itu sebenarnya yang harus dilihat dari Liverpool, bahwa melihat permainan aku setuju dengan Pak Sabto ya, bahwa melihat first tuh Mas Aldi ini termasuk fans yang melihat data. Iya. 008, 009, betul. Dia memang tidak ada indikasi gol sama assist di situ, tapi permainan dia untuk kacamata orang yang baru masuk IPL itu nggak jelek-jelek banget. Benar. Dan kemungkinan Wirtz tuh ada konspirasi tersinggung ya, disamain dengan Dorgu. Golnya bagus sih kemarin, Dorgu golnya bagus. Terus, wih ki, sangat gol, akhirnya gol bagus juga. Aduh, keselak gua. Nah, ngomong-ngomong